mengupdate proses naturalisasi Maro Zylstra untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Nama Tristan Guijer kini kembali ramai dibahas menyusul proses Maro Zylstra yang saat ini tengah dikebut. Pelatih timnas Malaysia ungkap kepuasan ke tim asuhannya menjelang tampil melawan tim asuhan Gerald Van Berg di ajang Piala AFF U23. Pemusatan latihan tim Merah Putih kini siap beri kejutan di Piala AFF yang terus digelar dengan tertutup oleh Gerald Van Berg. Patrick Kluivert langsung pimpin rapat di Belanda menjelang tim Merah Putih tampil di putaran keempat. Video keseruan oleh Romeni di Bandung kini mencuri perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Menjelang bergulirnya Piala AFF U23 2025 di pekan depan, kini persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U23 terlihat senyap. Sementara Timnas Malaysia menebar ancaman setelah menang 2 kali di dalam laga uji cobanya. Ya, Timnas Indonesia U23 dan juga Timnas Malaysia kini sama-sama berada di grup A. Tentu duel antara Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Malaysia ini sangat dinanti oleh pecinta sepak bola tanah air. Bagi Timnas, Malaysia sendiri kini terlihat serius menatap kejuaraan tersebut dengan menggelar 2 laga uji coba dengan hasil positif. Terbaru, tim asuhan Nafuzi Zain berhasil menang 4-1 atas Melaka FC pada Selasa malam kemarin. Selain itu, sebelumnya mereka juga mengalahkan klub Liga Super Malaysia dengan skor akhir 1-0. Lalu Timnas Malaysia juga akan melakoni uji coba terakhir melawan Negeri Sembilan FC pada 11 Juli, kemudian bertolak ke Jakarta. Kemenangan ini membuat Nafuzi Zain sumringah dengan kemampuan anak asuhannya. Ia bahkan percaya bahwa pasukannya bisa memberikan yang terbaik di Piala AFF 23 2025 ini. Saya sangat puas dengan penampilan para pemain. Saya melihat ada peningkatan dan perkembangan yang baik dalam pasukan. Sebelum kita ke Jakarta, kata Nafuzi Zain. Ya, lantas bagaimana dengan Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van Berg? Ya, dalam hal ini tentu menarik kita nantikan. Ya, persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia untuk menatap kejuaraan ini memang terbilang senyap, di mana Gerald Van Berg selalu menggelar latihan tertutup sehingga minim informasi sejauh mana perkembangannya. Bahkan saat ini, Timnas Indonesia U23 kemungkinan besar tidak akan menggelar laga uji coba seperti Timnas Malaysia, di mana Gerald Van Berg pernah mengatakan bahwa timnya hanya akan menggelar laga internal game setelah lawan uji coba yang direncanakan batal. Saya sebenarnya memiliki rencana laga uji coba tetapi mereka membatalkannya, ujar Gerald Van Berg. Ya, Gerald Van Berg pun menegaskan bahwa bagi dirinya tidak masalah jika Timnas Indonesia harus berlaga di Piala AFF tanpa laga uji coba, di mana ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan dan salah satunya dengan menggelar internal game. Jadi kami harus memainkan game internal 11 melawan 11, tapi bagi saya tidak ada masalah. Saya tetap bisa melihat semua pemain saya. Itu bagus, jelas Gerald Van Berg. Ya, Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama bagi Timnas Indonesia U23. 3 hari berselang Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Filipina di tempat yang sama. Lalu yang terakhir, di penyisihan grup skuad Garuda Muda akan meladeni perlawanan Timnas Malaysia, di mana laga ini bisa berjalan seru karena ada gengsi di dalamnya. Jika melihat lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia di grup A, maka Timnas Malaysia lah yang akan menjadi penantang terberat. Dengan catatan Timnas Filipina dan juga Laos tidak boleh dianggap remeh. Nantinya hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal. Kejuaraan ini dinilai bagus untuk tim asuhan Gerald Van Berg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang. Di sini, Gerald Van Berg memang tidak membawa pemain-pemain terbaik dan lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Nantinya, kekuatan terbaik baru akan turun di saat kualifikasi Piala Asia U23 karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Di sini tentunya pecinta sepak bola tanah air tidak bisa melihat nama-nama besar seperti Marcelino, Rafael Struwijk-Ivergener, dan juga Ramadan Sananta di Piala AFF ini. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo kini menjelaskan bahwa berkas naturalisasi Mauro Zylstra sudah diteruskan ke Kementerian Hukum. Di mana hal ini untuk meluruskan pernyataan yang sebelum-sebelumnya. Ya, sebelumnya Dito mengatakan bahwa berkas naturalisasi Mauro Zylstra belum diproses. Di mana saat itu ia mengatakan bahwa Kemenpora baru memproses berkas naturalisasi 3 pemain wanita yaitu Pauline van de Pol, Isabel Natit, dan Isabel Kopp. Terkini Dito menjelaskan bahwa berkas naturalisasi Mauro Zylstra
juga sudah diteruskan ke Kementerian Hukum. Saya ingin menambahkan informasi terkait Mauro Zylstra. Sudah diproses di Kemenpora dan sudah dilanjutkan ke Kementerian Hukum, kata Dito Aryo Tejo kepada Kumparan. Ya, sedangkan Mauro Zylstra sendiri sudah yakin ingin menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia, di mana Mauro Zylstra dipersiapkan oleh PSSI untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025 ini. Saya sudah 100% siap ingin bermain untuk timnas Indonesia, saya siap. Jadi sekarang saya menunggu PSSI untuk memberikan lampu hijau. Hanya itu, kata Mauro Zylstra kepada Kumparan kala itu. Saya berharap bisa bertemu dengan supporter Indonesia. Saya sudah siap bermain untuk Indonesia, tapi sekarang saya masih menunggu, ujar sang striker. Kabar gembira datang dari Belanda untuk para penggemar sepak bola Indonesia, di mana pemain muda Ajax Amsterdam, yaitu Tristan Guijer, kini dikabarkan akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi baru di timnas Indonesia. Media Belanda mengklaim bahwa staf kepelatihan timnas Indonesia kini sudah melakukan pendekatan serius kepada bek berusia 20 tahun tersebut, di mana Alex Pastoor dikabarkan telah bertemu langsung dengan Tristan Guijer di Belanda. Pertemuan itu menunjukkan keseriusan PSSI dalam merekrut pemain keturunan berbakat. Ya, Tristan sendiri memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Maluku. Kabar ini semakin menguat setelah Eliano Renders, rekan setim Tristan di PEC Zwolle, terus melakukan pendekatan personal. Eliano yang sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia bahkan pernah menggunakan sepatu bertema bendera Indonesia dan Belanda. Gesture ini dianggap sebagai isyarat untuk menarik Tristan bergabung ke timnas Indonesia. Ya, Tristan sendiri sebelumnya disebut sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia, di mana pemain yang saat ini dipinjamkan Ajax ke PEC Zwolle ini memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan minat Tristan yang disebut sudah jelas, kini kemungkinan besar proses naturalisasi ini akan terrealisasi. Ya, proses administratif memang membutuhkan waktu, namun langkah awal disebut sudah menunjukkan hasil positif. Kehadiran Tristan bersama Mauro Zylstra tentu akan memberikan warna baru untuk timnas Indonesia di masa yang akan datang. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini kedapatan menggelar rapat tim pelatih skuad Garuda di Belanda, kerjasama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Tulis Patrick Kluivert dalam unggahan story-nya di saat berpose bersama para tim pelatih. Ya, rapat koordinasi tim pelatih skuad Garuda pun turut dihadiri oleh Alex Pastoor, Dinay Lanzat, Regy Blinker, Quentin Jacoba, Bram Verbruggen, Jordi Kluitenberg, serta fisioterapi yaitu Leo Ektaut, bersatu kembali melangkah ke depan sebagai satu kesatuan, timpal Regy Blinker lewat story akun Instagram pribadinya. Ya, pertemuan tersebut digelar untuk membahas strategi, serta menganalisa kekuatan tim lawan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana di putaran keempat nanti akan melibatkan 6 tim yang merupakan tim peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup di putaran ketiga, di mana negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Keenam negara nantinya dibagi ke dalam 2 grup. Sedangkan timnas Indonesia sendiri berada di pot ketiga di fase drawing dan Arab Saudi serta Qatar di sini sebagai tim unggulan. Drawing putaran keempat nantinya akan berlangsung pada 17 Juli di bulan ini, di mana pengundiannya akan digelar di Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Malaysia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, Patrick Kluivert beserta tim supernya diharapkan bisa mengantar timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi, lihat apa? Gaya-gaya oleh gitu. Boleh gimana? Yellow. Football player from Indonesia. Yeah, from Indonesia. Okay, two. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.